yang perlu kita pahami, Palestina bukan negeri yang kaya, bukan negeri yang subur, bukan negeri yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Tapi negeri ini diberkahi oleh Allah sehingga menjadi negeri yang disucikan oleh 3 agama samawi. Orang Yahudi menganggap di situ ada sinagog Salomon. Sinagog Salomon itu yang mereka yakini sebagai Baitullah atau rumahnya Allah. Di situ juga mulia bagi orang Kristen, ya, karena Yesus ya dikuburkan, dalam versi mereka dikuburkan setelah kematian dan dibangkitkan pun dari kota tersebut. Nah, termasuk orang Islam menganggap itu mulia karena ada Masjidil Aqsa. Jadi satu titik dianggap mulia oleh 3 agama samawi, sehingga dari zaman ke zaman mengalami perebutan, pertarungan yang tiada habisnya, ya. Dan itu semua ternyata ada sebuah sejarah. Sebenarnya siapa sih yang memiliki Palestina ini? Nah, coba kita pelajari ayatnya dari surah Al-Maidah ayat yang ke-20 hingga ayat-ayat berikutnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa idza qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata di qaumihi, kepada kaumnya. Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kaumnya ini siapa? Bani Israel, ya. Musa berkata kepada kaumnya, masuklah, ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kalian. Bani Israel, coba kalian ingat-ingat, muhasabah. Allah sudah memberikan kalian luar biasa banyak hal. Salah satunya, idza ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan. Ketika Allah menjadikan kalian adalah para nabi. Jadi nabi-nabi Allah itu kebanyakan diambil dari keturunan Bani Israel. Jadi kalau Bapak ngelihat nabi-nabi itu, dari nabi yang pertama siapa, Pak? Adam. Gampang kalau itu, ada orang lain soalnya waktu itu, Pak. Habis Adam yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nuh, yang keempat Hud, yang kelima Salih, yang keenam baru Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini dijuluki dengan Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu fase yang keenam. Nah, Ibrahim berawal memiliki 2 orang istri. Jadi istri Nabi Ibrahim itu ada 2. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Sama kayak bapak-bapak Assalam, berani dekat-dekat sama Sarah pasti sampai rumah Bunda Hajar. Maksudnya dihajar sama Bunda, ya. Jadi teman-teman, ini asal muasal permasalahan itu terjadi dari keturunan Bunda Hajar punya anak Ismail. Dari keturunan Bunda Sarah punya anak namanya Ishak. Nah, garis turun Ismail itulah yang menjadi cikal bakal bangsa Arab, yang juga menjadi salah satu cikal bakal akan lahirnya sesosok nabi di akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu keturunan istri Bunda Hajar. Adapun istri pertama tadi Bunda Sarah,
punya keturunan namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, terus ke bawah. Inilah yang menjadi cikal bakal keturunan Bani Israel. Jadi kalau dipelajari dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa alaihimussalam, mereka semua ini adalah jalurnya Bani Israel. Jadi makanya tadi Allah katakan, idza ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi memiliki keturunan dari Bani Israil, dan itu menjadi para utusan-utusan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan itu. Aku jadikan kamu dulu para nabi, dan dijadikan di antara kalian para raja. Masya Allah. Jadi dimuliakan betul-betul. Makanya di Quran itu kemuliaan Israel itu luar biasa, banyak. Tapi itu dulu, sebelum mereka mendurhakai ayat-ayat Allah. Ya, sampai Allah mengatakan, wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan Allah memberikan kalian sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada kaum lainnya. Dimuliakan sama Allah. Diberikan sesuatu yang tidak diberikan Allah kepada kaum manapun. Jadi artinya Allah itu memuliakan Bani Israel. Tapi lihat Allah memberi contoh, kalau selevel Israel saja yang dulunya dicintai Allah menjadi bangsa yang mulia, kemudian kurang ajar sama Allah, melanggar hukum Allah, Allah azab mereka. Bahkan Allah sumpahi mereka, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang terhina. Ya, disumpahi oleh Allah. Nah, salah satu kekurang ajaran mereka ini yang kita bahas ini. Ya qaumi dakhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Bani Israel, masuk kamu ke bumi Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Apa bumi yang disucikan itu? Palestina. Ya, makanya disebut Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Jadi diperintahkan Allah, masuk kamu ke Palestina. Allati kataballahu lakum, yang ditetapkan Allah kepada kalian. Jadi memang Palestina itu dikasih Allah kepada Bani Israel. Jadi memang Israel ini pemilik Palestina. Matanya mulai melotot dia sudah. Mana Pak? Ditetapkan, ini tadi Allah katakan, diberikan bumi Palestina ini untuk kalian, ditetapkan untuk kalian. Nanti kita lihat belakangnya. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu berpaling, ya, dari perintah Allah. Fatanqalibu khasirin, kalian pun akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi Allah bilang, ayo Israel, ini bumi yang ditetapkan Allah buat kalian, masuk kalian di sini. Nah, apa jawabannya Pak? Qalu ya Musa inna fiya qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalamnya ada jabbarin. Sebagian tafsir mengatakan orang-orang yang bentuknya kayak raksasa, orang-orang bermuka bengis, bangsa Mongol, bangsa Tartar, macam-macam versinya. Jadi intinya waktu itu Palestina dikuasai oleh sekelompok bangsa yang bengis. Ya, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Lan sama la itu beda Pak. Kalau la itu tidak, kalau lan itu tidak akan. Jadi dia mengatakan kami tidak akan pernah masuk ke dalamnya.
wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, sampai mereka bangsa Tartar atau bangsa yang keji itu keluar darinya. Fa yakhruju minna fa inna dakhilun, kalau mereka keluar baru kami masuk. Artinya apa? Artinya orang Bani Israel sudah dikasih Allah Palestina, disuruh masuk, mereka nggak mau masuk. Pengecut. Mereka memang penakut. Kaum paling penakut itu orang Israel. Bapak lihat itu kemarin dengan dibombardir oleh pasukan Hamas. Presidennya siapa itu? Netanyahu langsung mengeluarkan statement, orang-orang Israel yang di luar Israel tolong datang ke Israel, kita lawan bareng-bareng orang-orang pasukan Hamas. Yang ada bukannya pada datangan, pada kabur semuanya. Bapak tulis kepanikan orang warga Israel di bandara. Ngeri Pak, bandara itu kayak pasar. Mereka pada eksodus keluar semuanya. Ya, dilindungi dengan senjata canggih, ketakutan. Sedangkan orang Hamas itu cuma senjata-senjata senapan-senapan tua itu. Mereka berperang tanpa ada rasa takut sama sekali. Bahkan Allah meramalkan mereka itu memerangi kalian dari belakang tembok, dan ternyata betulan. Mereka tembok semua perbatasan-perbatasan. Bahkan kami saja sebagai turis datang ke sana mengalami banget rasa bagaimana penjajahan itu terasa sekali. Ya, di Masjid Hebron itu, masjid tempat Nabi Ibrahim dimakamkan, kami datang ke sana itu di-skat itu Pak. Jadi orang-orang Palestina nggak boleh keluar masuk, dijagain dengan senjata lengkap dan lain sebagainya. Saya melihat kayak gini, ya Allah, ya. Ibaratnya Wika diblokade, ditembok sehingga nggak bisa keluar lewat sini, keluarnya lewat sana, misal contoh begitu. Jadi sama-sama warga Wika tapi nggak bisa ketemu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terjadi Pak. Mereka menolak loh ya. Habis itu di ayat ini diberi motivasi lagi. Nabi Musa ngasih motivasi 2 kali. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima. Berkatalah 2 orang yang diberkati oleh Allah. Siapa 2 orang itu? Nabi Musa dengan siapa? Asistennya Nabi Musa? Nabi Harun. Ya. Apa jawabannya? Kata Nabi Musa dengan Nabi Harun, udkhulu alaihimul bab. Ayo masuk, kalian masuk ke dalam pintu. Maksudnya pintu Palestina. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghanibun. Kalau kamu masuk, menang kamu. Udah dijanjiin dengan kemenangan oleh nabinya loh. Ini yang ngomong nabi, bukan orang sembarangan. Artinya mereka tuh ngerti ini nabi yang ngomong, harusnya mereka percaya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Masa kalian gak yakin sama Musa? Orang nyata-nyata kalian dulu dihinakan sama orang-orang Mesir, dihinakan sama Fir'aun. Yang nolong siapa? Nabi Musa alaihissalam, atas pertolongan Allah membantu mereka dibebaskan dari perbudakan. Ditunjukkan kebesaran depan mata, laut membelah menjadi 2, tongkat berubah jadi ular, dada beliau keluar cahaya. Sudah selevel itu pun Nabi Musa dicuekin. Masya Allah, kalau nggak saking kerasnya hatinya orang Bani Israel Pak. Jawabannya apa? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Musa, kami tidak akan pernah masuk ke dalamnya untuk selama-lamanya. Catat itu Pak. Kami tidak akan masuk untuk selama-lamanya. Madamu fiha, selama orang-orang itu masih ada di dalamnya. Fadhaba anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Kurang ajarnya nih Pak. Pergi kamu sama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua,
kami duduk di sini. Kamu menang, kami ikut. Kamu kalah, kami kabur. Ada preman gangguin masjid, Pak Ustadz lawan Tat. Kami ada di belakang Ustadz. Ustadz menang, kami dukung. Ustadz kalah, kami lari. Oh, kusleding memang kau. Ngerti? Kurang ajarin Bani Israel gitu. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Berkata Nabi Musa, Tuhan, ampun dah ya Allah. Nabi Musa aja udah gak kuat lagi dah. Ampun ya Allah, aku udah gak punya apa-apa kecuali diriku dan saudaraku Harun saja. Fabruk bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kalau gitu pisahkan antara aku dengan kaum yang fasik ini ya Allah. Oh. Ya. Dan closingnya perhatikan. Qala fa inna mu'arramatun 'alaihim 40 sana. Baik, kalau memang mau kalian begitu, aku haramkan bumi Palestina ini kepada mereka selama 40 tahun. 40 tahun ini bukan angka ya, tapi merupakan sebuah konotasi perjalanan forever, selama-lamanya. Ya, sama kayak aku tidak akan datang ke rumahmu sampai 7 turunan. Apa maknanya berarti turunan ke-8 baru boleh datang? Tidak kan? Sama kayak gitu. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Mereka akan merangkak-rangkak di muka bumi. Ini disumpahin sama Allah. Dan itu benar-benar terjadi, Pak. Satu-satunya bangsa yang tidak punya tanah itu cuman Israel. Orang Jawa punya pulau Jawa. Orang Kalimantan punya pulau Kalimantan. Orang Papua punya pulau Papua. Orang Israel itu enggak punya. Tanah Israel itu enggak ada. Bapak cari di muka bumi. Ketika negara kita merdeka 1945, Bapak cari di peta dunia. Bapak cari di peta dunia, apakah ada peta yang bernama negara Israel? Enggak ada. Ini kan negara buatan ini. Merebut tanah orang. Jadi mereka enggak punya tanah. Nyebar mereka di muka bumi. Disumpahin sama Allah karena enggak mau masuk Palestina tadi itu. Disumpahin merangkak-rangkak di muka bumi, dan ternyata betul sebarannya dari Eropa banyak, ada di Amerika, bahkan di negara Asia Tenggara itu ada juga di daerah Filipina. Komunitas Israel di sana cukup banyak. Saya baca sejarahnya itu di Filipina itu dulu mereka nyandar di situ juga. Tapi problemnya orang Israel ini hidup dimanapun tidak pernah akur, sehingga mereka mendapati kedoliman yang luar biasa. Salah satunya oleh Nazi, ya, pasukan Nazi. Tahu Nazi, Pak? Nazi goreng, ya, Nazi kuning, Nazi pecel. Walaupun masalah Nazi ini masih menjadi kontroversi. Ahmadinejad itu yang pemimpinnya Iran berstatement tidak mempercayai kejadian itu. Karena kejadian ini menjadi landasan Israel merasa kayak didolimi, disakiti, dibantai. Ya, menutup mata kejadian ini ada atau tidak tetap saja tidak nyambung. Anda disakiti orang lain, Anda nyakiti orang lain, itu nggak nyambung itu. Hitler berkata, aku habisi orang-orang Israel di muka bumi. Aku bisa aja menghabisi orang Israel di muka bumi, kata Hitler. Tapi sengaja aku tinggalkan sedikit untuk kalian, agar kalian tahu alasan apa aku membantai mereka. Dan ternyata betul kan yang dikatakan Hitler, Pak. Tinggal dikit disisain Hitler, itu aja udah membuat dunia ini kacau balau. Sampai saat ini PBB dilawan, Amerika jadi bencong di hadapan dia. Luar biasa, Pak. Sesedikit itu aja loh. Israel itu kan dikit, Pak. Orang Indonesia kencing bareng-bareng kita kirim ke Israel, tenggelam mereka kok, Pak. Gak ada apa-apanya, kecil. Tapi ternyata membuat kekacauan di muka bumi. Lalu PBB aja dilawan sama dia kok. PBB itu dilawan sama dia.
Jadi berangkat dari situ, jamaah yang dimuliakan Allah, terjadi pembantian. Dimanapun mereka berada semua dihabisi. Muncullah pemikiran untuk membuat negara yang namanya negara Israel. Itulah yang disebut dengan Zionisme. Makanya Zionisme itu udah pasti Yahudi. Tapi kalau Yahudi belum tentu Zionis. Zionis itu adalah usulan untuk mendirikan negara Israel. Sama aja kayak usulan membuat negara Islam. Di kalangan umat Islam sendiri pun kita lihat pasti ada kontroversi. Nah, di kalangan Yahudi juga sama. Nggak semua Pak Yahudi itu setuju dengan program Zionisme. Nah, disitulah muncul ide untuk membuat negara Yahudi. Ketika ide itu muncul, mereka bingung dong. Negara mana yang mau ditempatin? Semua negara udah dikapling. Ya, semua negara udah dikapling, ada yang punya. Bingung mereka mau kemana. Nah, disitulah mereka akhirnya mulai berpikir, lah, kenapa kita nggak kembali ke Palestina aja? Itu kan negeri yang dijanjikan Tuhan buat kita. Ceritanya gitu Pak. Akhirnya subhanallah, kong kali kong bersamaan dengan Inggris yang waktu itu menjajah Palestina, ya, merebut Palestina dari kekuasaan Khilafah Utsmani, dan dengan rontoknya Khilafah Utsmani maka Inggris menguasai Palestina. Nah, karena perang dunia kedua berkecamuk dan Inggris menghadapi peperangan dahsyat di semua negara-negara jajahannya, dia pun mencoba berpikir buat apa Palestina dipertahankan. Inggris gak punya kepentingan terhadap Palestina, negerinya kering gitu kan, tandus, gak ada apa-apa, ya sudah tinggalin aja. Disitulah datang orang Israel berkata, udah kalau gitu kasihkan ke kami. Maka bapak-bapak Israel itu akhirnya bisa berdiri di atas legal yang diberikan oleh negara penjajah bernama Inggris itu. Makanya yang benci dengan Israel, sehingga gara-gara Israel Piala Dunia di Indonesia dibatalkan, tapi dia ngefans dengan Inggris, Manchester United. Hah? Apa? David Beckham. Ini mohon maaf Pak, perlu diketahui fakta sejarah bahwa Inggris menjadi salah satu negara yang mengawali penjajahan Israel terhadap negeri saudara kita di Palestina. Disitulah mereka dengan modus datang mengungsi. Nah kan fotonya aja masih banyak itu, kalau Bapak lihat di YouTube itu, di Google, bagaimana orang-orang Israel itu datang turun dari kapal dengan baju-baju ala Israel, kemudian dicek mereka sama tentara-tentara Palestina dengan baju-baju ala Arabnya ya. Jadi kalau kita belajar, Masya Allah, sampai foto aja nggak bohong Pak, kalau mereka betul-betul datang merebut Palestina ya, dengan dikit dan akhirnya sekarang hanya menyisakan 2 daerah Palestina ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu tentu jadi pelajaran buat kita bersama. Maka kalau dianalogikakan tuh gini loh sebenarnya kisahnya tuh Pak, ceritanya di sini berapa tanah 1 meter Pak? Kira-kira aja berapa pasarannya? Ini bisa ngomong gak sih orang-orang? Bapak lama-lama tak panggilkan Israel lah Pak ya. Hah? Berapa kira-kira aja kira-kira? 1 juta misalnya ya, 1 juta misalnya per meter, misal contoh ini Pak, mohon maaf ya, kalau harga 1 meter 1 juta 2023, kira-kira 30 tahun yang lalu Bapak kalau saya suruh beli 1 meter mau gak? 1 juta 1 meter 1 juta mau nggak kira-kira? 30 tahun yang lalu. Jangankan 1 juta Pak, 100.000 aja Bapak nggak bakal mau. Loh, jangan manusia, setan kuntilanak pun nggak berani ke sini Pak zaman itu Pak. Ya iyalah, ini kan dulu rawa. Saya masih ingat kok, saya datang sini ini belum tackle ini, masih semen. Saya ceramah Ramadan kalau nggak salah. Posisi saya di situ, ngelihat ke sana itu. Apa ini masjid kok ditaruh di tengah rawa begini, saya bilang. Zaman itu siapa yang mau tinggal di Mika, siapa?
Akhirnya bapak saya kasih tanah. Pak, saya punya tanah itu di daerah bawah-bawah situ, dekat Kampung Timur. Buat bapak dah. Ih, nggak mau tat. Itu loh rawa. Siapa mau tinggal di rawa? Karena bapak nggak mau, serius nggak mau nih, nggak mau. Saya kasih ke orang lain. Sekarang tanahnya jadi mahal, udah jadi komplek Wika. Datang dia si kunyuk ini. Ngaku, ini tanahku ini. Dulu Pak Ustadz pernah ngasih ke aku ini. Ya itu kan dulu kau dikasih, kau tidak mau kau tolak, ditempatin orang, diminta. Kan ngawur tuh namanya. Nah itu yang terjadi seperti itu. Dan mereka menggunakan dalih, kenapa mereka bersikukuh seakan-akan mereka itu tidak menjajah? Karena mereka berdalih bahwa mereka diberi oleh Inggris. Itu pun juga nggak masuk akal gitu loh. Gimana Anda bisa berdalih atas suatu penjajahan, di atas penjajahan? Anda mau ngomong ini bumi Tuhan yang dijanjikan Tuhan, itu urusan agama Anda. Tapi de facto pada tahun 1948 Anda datang ke Palestina. Palestina itu udah menjadi sebuah negara, ya, menjadi sebuah apa namanya kesatuan negara. Lah kok Anda ujuk-ujuk tiba-tiba datang ngakuin itu punya Anda berdasarkan kitab suci Anda. Ngerti nggak? Ibaratnya saya punya surat wasiat dari almarhum bapak saya, ya, untuk kamu harus bertempat tinggal di komplek Wika, blok ini. Saya cuma datang membawa surat wasiat bapak saya tadi dengan dalih itu aja. Saya bilang ini rumah saya. Ya ketawa lah orang lah. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, itu yang terjadi Pak. Tapi ini untuk ini tat saya kurang suka dengan Hamas, karena kemarin itu katanya Hamas itu yang menyerang duluan. Ini namanya memotong berita, ya. Ini namanya memotong berita. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, saya mempertegas kembali. Itu sama kayak perempuan ditowel pantatnya Pak, twing. Perempuan tuh marah, ditampar lah yang menowel tadi. Kemudian di framing, di foto, cekrek. Apa kata dia? Perempuan menampar seorang laki-laki. Jahatnya perempuan itu ya. Tapi dia nggak ngelihat di awalnya towel dulu. Sama kelakuan Israel tuh. Hamas melakukan tindakan ini dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir, 4 bulan terakhir ini parah. Ya, mereka menggusur perumahan orang-orang Palestina. Mereka juga melakukan pelecehan terhadap Aqsa dengan menembaki orang yang di dalam Masjidil Aqsa, masuk ke kawasan masjid dengan menggunakan sepatunya. Mereka juga melakukan penembakan terhadap pemuda-pemuda yang tidak bersalah di daerah perbatasan Israel. Jadi Masya Allah, itu semua ngendep di hatinya pasukan Hamas. Kemudian Hamas membela diri, ya, dengan melakukan serangan balasan. Di framingnya Hamas teroris nyerangin Israel. Kayak gitu tuh kelakuannya Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik teman-teman, tidak berpanjang, tidak berlebar ya, kita cukupi sampai di sini. Dan selanjutnya seperti biasa, sebelum kami tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan jamaah. Ada yang mau bertanya? Ya. Baik. Baik. Jadi ya, baik, jadi begini Pak, ya. Kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan apa yang memang bisa kita kerjakan semampu dan sebisa kita. Poin yang pertama, yang paling ideal adalah memberikan kekuatan bantuan militer. Itu yang paling ideal, karena mereka membutuhkan itu. Tapi de facto umat Islam semua terdiam. Saya sih tahu aja kenapa negara-negara Islam tidak berani
ya kenapa? Karena memang mereka takut dengan Amerika sebagai bapaknya Israel. Ibaratnya saya mau ganggu seorang anak kecil melawan saya kelahi, saya bisa hajar dia kok. Tapi masalah dia tuh anaknya pejabat, itu yang buat saya nggak berani. Nah akhirnya itu yang terjadi, negara Islam kenapa jadi mandek semuanya, nggak ada yang nolongin Palestina, karena mereka ketakutan dengan sanksi Amerika, sanksi Eropa dan lain sebagainya. Maka sebenarnya itu jawabannya cuma satu, umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus bersatu. Umat Islam bersatu disebut dengan khilafah, ditakuti sama orang. Padahal Eropa bersatu jadi negara Eropa, ya kan, Uni Eropa. Sebenarnya kan modelnya begitu aja. Negara-negara kecil Uni Eropa itu bersatu jadi satu, akan jadi negara yang paling ditakuti di muka bumi ini. Nah itu poinnya seperti itu. Nah berangkat dari situ pertama kekuatan militer. Cuman sekarang alhamdulillah juga waktu ada Syekh Hamas datang itu saya tanya, apakah kalian membutuhkan tenaga? Kata beliau tidak. Kami itu tidak usah dibantu tenaga. Kenapa? Karena orang Palestina aja pengen di pasukan Hamas kami tolak. Maksudnya apa? Gak butuh orang. Nah maka kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan dana. Open donasi kita ikut sumbang. Tapi hati-hati juga, karena mohon maaf dengan kondisi yang seperti ini, ya itu terkadang memang menjadi apa ya namanya ya, menjadi satu momen beberapa oknum mengambil manfaat. Jadi kalau mau open donasi cari yang betul-betul memang udah real, kredibel, ya lembaga-lembaga yang udah bisa dipercaya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan membuat image, terkhusus di sosial media. Ini sangat penting, Pak. Nggak kelihatannya kayak nggak terlalu penting sekali. Jadi kita di sosial media kita share berita-berita tentang kebaikan Palestina dan keburukan-keburukan tentang Bani Israel. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang antum tanyakan yaitu mendoakan. Didoakan, ya setidaknya doa kita menjadi bukti, menjelaskan di mana posisi kita berada. Udah itu aja. Paling menyedihkan dengan orang Islam berkata, itu Palestina bukan urusan kita, yang penting negara kita baik-baik aja. Itu orang yang bukan hanya melanggar Quran, hadis, tapi bahkan melanggar Pancasila. Oh iya dong, itu melanggar Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak ada keindonesiaan, nggak ada disebut Pancasila begitu. Indonesia memang Pancasila mengatakan kemanusiaan, artinya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini harus mengalami keadilan dan keperadaban. Sedangkan Palestina hari ini mengalami kezaliman, ya, dan kebiadaban. Nah, itu didoakan mereka dengan tulus dari dalam hati, setidaknya kita bisa menunjukkan di mana posisi kita berada. Ya teman-teman, masalah dana tentu kami support untuk pembangunan untuk pengumpulan dana, tapi dengan catatan tetap menjaga efek keberhati-hatian, Pak. Karena di momen-momen seperti ini kegalauan, ada beberapa oknum yang memanfaatkannya. Naudzubillah. Baik, seperti itu. Ada yang lain? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, jika memang tidak ada, kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fiik, dan kita tutup dengan membaca doa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa inna bil mala'il ala ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman. La tad'alna dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa hadaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna lawal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin
بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.